Perkenalkan, nama saya Dorpaningon Sinaga dengan NIM31 2024-077. Di video kali ini saya akan membahas tentang kebijakan nasional, pengertian, tujuan, dan implementasi. Baik, yang pertama itu saya akan menjelaskan pengertian kebijakan nasional. Kebijakan nasional adalah seperangkat keputusan strategis yang ditetapkan oleh pemerintah pusat sebagai panduan utama dalam penyelenggaraan negara. Kebijakan ini mencakup arahan, program, dan peraturan yang dirancang untuk menyelesaikan permasalahan nasional dan mencapai tujuan pembangunan jangka pendek maupun jangka panjang. Kebijakan nasional biasanya dituangkan dalam bentuk undang-undang, peraturan pemerintah, atau program nasional. Yang berikutnya saya akan membahas tujuan kebijakan nasional. Tujuan utama kebijakan nasional adalah untuk menciptakan kehidupan masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera. Selain itu, kebijakan ini berfungsi untuk mengatur jalanan pembangunan ekonomi, sosial, dan politik, menjamin stabilitas keamanan nasional, memberi arahan kepada pemerintah daerah, lalu yang terakhir menjawab tantangan global dan nasional secara terkoordinasi dan terukur. Selanjutnya saya akan membahas prinsip-prinsip kebijakan nasional. Yang pertama itu ada keadilan dan pemerataan. Setiap warga negara mendapatkan manfaat secara adil. Yang kedua ada efektivitas dan efisiensi, penggunaan sumber daya harus optimal. Yang ketiga ada partisipatif, melibatkan masyarakat dan stakeholder dalam proses kebijakan. Yang keempat itu ada akurasi data dan bukti ilmiah berbasis kajian dan kebutuhan real. Yang berikutnya ada tahapan implementasi kebijakan. Yang pertama itu perencanaan dan perumusan. Ia menyusun kebijakan berdasarkan data, kajian, dan masukan publik. Lalu ada pengesahan, mengesahkan kebijakan melalui peraturan resmi seperti undang-undang atau keputusan pemerintah. Yang berikutnya ada sosialisasi, menyampaikan isi kebijakan kepada masyarakat dan pelaksana agar dipahami secara menyeluruh. Yang keempat ada menjalankan kebijakan di lapangan oleh instansi terkait dengan dukungan anggaran dan SDM. Lalu yang terakhir ada evaluasi, mengawasi pelaksanaan kebijakan serta menilai hasil dan efektivitas untuk perbaikan ke depannya. Lalu berikutnya ada contoh kebijakan nasional. Yang pertama itu ada rencana pembangunan jangka menengah nasional, yaitu peta jalan pembangunan 5 tahunan. Yang kedua ada UU Cipta Kerja, menyederhanakan regulasi untuk meningkatkan investasi. Yang ketiga ada program Indonesia Sehat dan Indonesia Pintar, yaitu mendukung kesehatan dan pendidikan merata. Lalu yang terakhir, yang keempat, strategi nasional pencegahan korupsi, upaya mendorong pemerintah yang bersih dan akuntabel. Lalu yang berikutnya ada tantangan dan sosialisasi implementasi. Tantangan utama yang pertama ada koordinasi antar instansi yang lemah. Yang kedua kurangnya sosialisasi di lapangan. Yang ketiga keterbatasan anggaran dan SDM pelaksana. Yang keempat resistensi masyarakat terhadap perubahan. Lalu yang berikutnya ada solusi. Yang pertama digitalisasi dan integrasi sistem pemerintahan. Yang kedua pelibatan masyarakat dalam proses kebijakan. Lalu yang ketiga penguatan kapasitas aparatur. Yang keempat evaluasi berkala dan penyesuaian kebijakan berbasis data. Lalu yang terakhir ada kesimpulan. Kebijakan nasional memegang peranan penting dalam mewujudkan area pembangunan bangsa. Agar efektif, kebijakan harus dirancang dengan prinsip yang jelas, melibatkan partisipasi publik, dan dieksekusi dengan tata kelola yang baik. Keberhasilan kebijakan nasional tidak hanya bergantung pada pemerintah, tetapi juga pada peran serta masyarakat, swasta, dan seluruh elemen bangsa dalam mendukung implementasinya. Sekian dari presentasi saya, kurang lebihnya mohon maaf, terima kasih.